Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di mana di kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, dan semoga ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan kebaikan kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas jasa-jasa beliau kita bisa tahu bagaimana beribadah dengan baik dan benar sesuai syariat Islam, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan layak mendapatkan syafaat atas izin Allah Ta'ala di yaumil akhir kelak. Jamaah rahimakumullah, perkenalkan saya Budi dari Julia Jatim, Kabupaten Kediri. Sedikit kita saling menasihati bagaimana tentunya setiap usaha ada yang namanya bangkrut atau rugi. Dalam artian, kalau orang yang mengalami bangkrut itu berarti pernah punya usaha yang besar, punya aset yang banyak, dan punya keuangan yang bagus. Karena suatu hal, usaha itu bangkrut karena tertipu atau karena salah prediksi menjadi bangkrut bahkan sampai minus. Itu definisi bangkrut menurut kacamata dunia. Akan tetapi ada sebuah kebangkrutan yang sangat mengerikan, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim, hadis nomor 2582, disebutkan Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat tentang orang yang bangkrut. Kemudian sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya aset, dan juga tidak punya harta." Itu versi dunia. Kemudian Rasulullah menjelaskan, di akhirat nanti akan ada umatku yang datang di pengadilan akhirat membawa pahala yang sangat besar, membawa amal yang sangat banyak, amal sholat, amal puasa, amal zakat, dan ibadah-ibadah makhluk yang lainnya. Akan tetapi amal itu akan hangus dan habis, bahkan berbalik menjadi membawa dosa yang sangat banyak. Kenapa? Karena pada saat di dunia ternyata orang ini banyak mendolimi orang lain, sehingga pada saat di pengadilan akhirat datang orang yang namanya menuntut atau komplain, "Ya Allah, orang ini dulu pernah menipu saya, kemudian datang lagi, ya Allah, orang ini pernah yang namanya memukul saya, ya Allah, orang ini pernah membunuh karakter saya," dan sebagainya. Akhirnya banyak orang yang komplain, sehingga amal kebaikan orang yang banyak ini tadi ditransfer kepada orang-orang yang pernah dizolimi pada saat di dunia, sampai akhirnya habis amal dan juga pahala yang dibawa orang tersebut karena ditransfer kepada orang-orang yang pernah dizolimi waktu di dunia. Akan tetapi pengadilan belum selesai, masih banyak orang yang komplain, masih banyak orang yang menuntut karena pernah dizolimi, sehingga karena amalnya sudah habis, akhirnya sebagian dosa orang yang dizolimi itu tadi ditransfer kepada orang yang punya pahala besar. Akhirnya berbalik memiliki bukan pahala yang banyak tapi dosa yang banyak, sehingga mengakibatkan orang itu banyak dosanya, akhirnya diseret dan dilemparkan ke neraka. Itulah bangkrut yang sebenarnya di akhirat menurut Rasulullah. Kalau kita bangkrut di dunia, rugi di dunia, mungkin usaha kita jatuh, masih bisa memulai usaha baru, masih bisa bangkit lagi, masih bisa membangun usaha baru. Akan tetapi kalau kita bangkrut di akhirat, tidak ada yang namanya bangkit lagi, memulai lagi, revisi amal dan sebagainya. Dan itu sangat mengerikan karena kita tidak bisa mengulang. Untuk itu, marilah kita sama-sama saling berhati-hati menjaga lisan kita dan juga jari jemari kita, karena saat ini yang paling berbahaya bukan hanya lisan kita, karena sekarang ini yang lebih pedas itu adalah jempol-jempol kita, karena itu bisa yang namanya membuat orang tersakiti karena komen-komen kita,
karena yang namanya cemoohan kita, merendahkan orang lain, sehingga itu membuat yang namanya amal kita berkurang. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang namanya membuat pahala kita berkurang, pahala kita terkuras menjadi orang yang bangkrut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.